Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yohana Francisca dan rekan saya Anissa Olvianita Sari, Putri Febrianti, dan Ari Amanda. Dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, kami akan membahas mengenai materi yaitu teori Tronic dan teori Skinner. Yang pertama yaitu teori Tronic. Edward Lee Tronic adalah salah satu tokoh pengusung teori belajar behavioristik. Tronic lahir di Williamsburg, Massachusetts, 31 Agustus pada tahun 1874 dan wafat pada 9 Agustus pada tahun 1949. Dalam teori ini biasanya disebut dengan teori SR. Dalam teori SR dikatakan bahwa dalam proses belajar pertama kali, organisme belajar dengan cara coba salah. Teori yang dikemukakan oleh Tronic ialah teori koneksionisme, di mana dalam teori ini Tronic berpendapat bahwa proses belajar merupakan hubungan yang terjadi dari sebuah stimulus dengan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum. Yang pertama yaitu hukum kesiapan, yaitu law of readiness. Ialah semakin siap seorang individu untuk belajar, maka akan semakin kuat hubungan stimulus dengan responnya. Kesiapan individu biasanya berupa motivasi individu tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Misalnya, seorang anak yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu dan kemudian dia benar-benar melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Hukum yang selanjutnya yaitu hukum latihan atau law of exercise, yaitu semakin sering latihan yang dilakukan, maka semakin sering kegiatan tersebut dilakukan, semakin kuat hubungan stimulus dengan responnya. Misalnya, seorang anak yang dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan tanggapan secara tepat dan cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya. Selanjutnya dengan saya Ari Amanda, NPM 19130211031. Law of effect atau hukum akibat ialah jika apa yang dilakukan individu menghasilkan sesuatu yang membuat ia puas, maka hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin kuat. Sedangkan apabila menghasilkan suatu kekecewaan, maka hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin lemah. Nah, apabila guru yang memberikan senyuman yang wajar terhadap jawaban anak dalam suatu pembelajaran akan semakin menguatkan konsep yang tertanam pada diri anak. Kata-kata bagus seperti "kau hebat", "kau sangat teliti", dan semacamnya akan merupakan hadiah bagi anak yang kelak akan meningkatkan dirinya dalam menguasai pelajaran. Sebaliknya, guru juga harus tanggap terhadap respon anak yang salah. Jika kekeliruan anak akan dibiarkan tanpa penjelasan yang benar dari guru, ada kemungkinan anak akan menganggap besar dan kemudian mengulanginya. Selanjutnya, Thorndike mengemukakan pula bahwa kualitas dan kuantitas hasil belajar siswa tergantung dari kualitas dan kuantitas stimulus respon dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, hal ini dapat kita lihat ketika kita mengajarkan siswa dalam suatu kelas atau pembelajaran, kita dapat mengumpan siswa dengan suatu pertanyaan dan dapat kita lihat stimulus respon dari anak tersebut. Apakah baik ataukah masih ada kesalahan konsep, maka kita dapat mengulangi pembelajaran tersebut. Selanjutnya, ada eksperimen teori Thorndike kepada hewan, di mana eksperimen ini dilakukan kepada seekor kucing yang dimasukkan ke dalam box uji coba. Di sini ingin melihat apakah pola keteraturan yang dilakukan oleh kucing dapat membuat kucing ingat atau daya konsep yang dimilikinya dalam keluar dari box uji coba ini akan menjadi meningkat atau lebih cepat untuk keluar dari box uji coba.
Kemudian akan saya tampilkan sebuah video eksperimen teori Thorndike kepada kucing. Selamat menyaksikan video berikut. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. Kemudian ada implikasi teori Thorndike dalam pembelajaran matematika. Ada 4, yaitu yang pertama, sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memastikan bahwa siap mengikuti pembelajaran matematika. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswa. Yang ketiga, pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan matematika dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Yang keempat, siswa yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah atau apresiasi, dan yang belum baik harus segera diperbaiki dalam belajarnya. Selanjutnya, untuk implikasi yang pertama, bahwa pendidik harus memastikan siswa harus siap mengikuti pembelajaran matematika. Hal ini menurut Swemanto yang mengartikan bahwa readiness sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu, atau readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat beraksi dengan cara tertentu. Nah, di sini bahwa siswa harus benar-benar menyiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi kesiapan siswa itu adalah hal yang sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran matematika haruslah bersifat kontinu. Nah, ini sesuai dengan Piaget dalam Hanafi tahun 2014 yang mengatakan bahwa belajar adalah proses terjadinya association dan accommodation dalam struktur kognitif anak, yaitu proses penyesuaian atau mencocokkan informasi yang baru diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya dan mengubahnya bila perlu. Sedangkan proses accommodation yaitu menyusun dan membangun kembali atau mengubah informasi yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi yang baru dapat disesuaikan dengan lebih baik. Nah, ketika pembelajaran berlangsung, adanya pengulangan atau pengumpanan kepada siswa apakah mengerti atau telah tepat konsep dalam suatu pembelajaran matematika. Jika belum, diulangi lagi pembelajarannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pembelajaran perlu adanya pengulangan tentang konsep-konsep yang telah kita ajarkan di sekolah. Contohnya kita memberikan pekerjaan rumah, latihan, dan sebagainya kepada siswa. Nah, hal ini sesuai dengan teorema konektivitas yang menyatakan bahwa konsep tertentu harus dikaitkan dengan konsep-konsep lain yang relevan. Ini menurut Shadik. Kemudian Pavlov dalam Hanafi 2014 juga berpendapat hal yang sama dikenal dengan teori conditioning, yaitu memandang bahwa segala tingkah laku manusia tidak lain adalah hasil dari conditioning, yaitu hasil dari latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap stimulus tertentu yang dialami di dalam kehidupannya. Nah, mungkin sekian, akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Putri Febrian. Yang keempat, senada dengan Wibowo, bentuk penguatan yang diberikan oleh guru terhadap tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh siswa dapat berupa pemberian reward dalam bentuk benda seperti hadiah, dalam bentuk verbal seperti pujian, dan juga dalam bentuk tingkah laku yang hangat, permisif, dan penuh penerimaan, sehingga penguatan positif tersebut dapat merubah tingkah laku siswa. Selanjutnya yaitu teori Skinner. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang teori Skinner, kita akan mengenal kembali siapa itu Skinner. Rufus Frederick Skinner atau yang sering dikenal dengan Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal yang lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Seperti halnya Thorndike, Skinner dengan aliran behaviorisme dan termasuk dalam tokoh
respon. Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses pembelajaran, di mana teori ini disebut dengan teori penguatan Skinner. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat dapat diamati dan diukur. Skinner dikenal dengan pengkondisian operan, artinya penggunaan konsekuensi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk mengendalikan terjadinya perilaku dalam Slavin 2006. Dapat disimpulkan juga, Skinner menekankan tentang pentingnya hubungan sebab akibat antara kondisi lingkungan dan perilaku individu yang ditulis dalam Harvey pada tahun 2009. Pada teori Skinner, penguatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, penguatan positif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku siswa dalam melakukan pengulangan perilaku tersebut. Penguatan positif dapat berupa pujian yang diberikan kepada siswa. Yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif adalah bentuk stimulus yang lahir akibat dari respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan. Penguatan negatif bisa berupa teguran, peringatan, atau sanksi. Baiklah, selanjutnya akan dibahas mengenai penguatan positif dan penguatan negatif berdasarkan sifatnya. Jadi menurut Skinner, penguatan positif dan penguatan negatif ada yang bersifat primer dan ada juga yang bersifat sekunder. Untuk penguatan positif yang bersifat primer, yaitu penguatan yang diberikan dengan kaitannya keadaan alami untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut dapat terjadi kembali di kemudian waktu. Contohnya, jika seseorang sedang lapar, maka dia akan makan. Terus, jika seseorang sedang haus, maka dia akan minum. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatannya. Dan penguatan tersebut diberikan agar dapat dilakukan oleh individu tersebut di kemudian waktu. Selanjutnya ada penguatan positif sekunder. Penguatan ini yang berkaitan dengan keadaan non-alami seperti adanya bunyi bel istirahat dan adanya pujian, sehingga jika seseorang melakukan hal baik dan diberikan pujian oleh seseorang lain, maka dia akan termotivasi untuk melakukan kegiatan yang baik tersebut di lain waktu. Kemudian ada penguatan negatif primer. Penguatan negatif primer ini berkaitan dengan keadaan alami yang dimaksudkan untuk menghilangkan sesuatu perilaku yang negatif. Jadi di sini pemberian obat ketika luka itu adalah salah satu contoh dari penguatan negatif primer. Selanjutnya ada penguatan negatif sekunder, yaitu berkaitan dengan keadaan yang non-alami seperti adanya kontak mata atau teguran. Jadi, apabila seseorang melakukan kesalahan, diberikan penguatan negatif sekundernya bisa berupa teguran. Jadi, hal tersebut dimaksud agar seseorang yang melakukan kesalahan tersebut di lain waktu tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Jadi, perilaku tersebut dapat ada contoh penerapan teori Thorndike dan Skinner pada pembelajaran matematika, yaitu pada suatu kelas, misalkan akan diajarkan mata pelajaran mengenai statistika. Dengan tujuan pembelajarannya, siswa dapat menilai suatu ukuran pengusaha yang tepat untuk menginformasikan kumpulan data dengan kritis. Kegiatan belajarnya tersebut, guru yang pertama menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan memperhatikan Kemampuan yang pertama yaitu menginterpretasikan informasi, yang kedua menilai bukti, yang ketiga mengidentifikasi asumsi-asumsi dan kesalahan-kesalahan dalam bernalar, yang keempat menyajikan informasi, dan yang kelima menarik kesimpulan. Selanjutnya dalam kegiatannya, guru bisa memberikan kumpulan berbagai data, misalnya data tinggi badan, ukuran sepatu, dan kegemaran siswa. Dari kegiatan tersebut dimodelkan ada seorang pengawas yang akan mencari data, sehingga untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut, yang pertama, saya akan mencari siswa yang akan dilatih untuk bermain basket.
berapa tinggi rata-rata siswa di sekolah ini. Sehingga dari pertanyaan ini akan membuat siswa itu mencari tahu jawabannya dan mendapatkan respon dari stimulus yang diberikan oleh guru. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, berapa rata-rata ukuran sepatu siswa di sini? Nah, stimulus yang diberikan itu bisa berupa ada bantuan sepatu gratis dari perusahaan tambang minyak, sehingga siswa-siswa akan banyak yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Terus selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu ada siswa di sini rata-rata menggemari sepak bola. Apakah tidak ada yang menyukai bola voli? Sehingga di sini siswa diminta untuk menilai apakah pernyataan atau pertanyaan pengawas itu sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Sehingga guru tersebut menanyakan apakah pengawas itu sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membuat siswa memberikan responnya dan memberikan jawabannya dengan berbagai macam jawaban yang ada pada siswa di kelas tersebut. Sehingga dari situ dapat dibuat kesimpulan. Pada pembelajaran yang menerapkan teori Thorndike dan Skinner, karakter yang dibangun adalah kritis, berkolaborasi, dan komunikatif. Sehingga dengan memahami teori behavioristik, Thorndike ataupun Skinner sebagai dasarnya adalah trial and error learning atau selecting and connecting learning. Dan guru hendaknya memberikan stimulus kepada siswa untuk mencoba memperhatikan dan memahami satu persatu pertanyaan yang disampaikan tersebut. Dan meminta siswa juga untuk memberikan respon dengan memilih dan menghubungkan apa yang diminta. Sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan oleh siswa. Selanjutnya, langkah pembelajaran menerapkan teori Skinner. Jadi yang pertama, langkahnya adalah kita mempelajari keadaan kelas, memperhatikan perbedaan individual peserta didik seperti adanya perbedaan kemampuan, adanya perbedaan latar belakang siswa, dan keadaan siswa selama proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, membuat daftar penguat positif seperti yang telah disampaikan sebelumnya agar dapat meningkatkan perilaku yang baik sehingga dapat terjadi lagi di kemudian waktu. Lalu ada menentukan tujuan dan hal-hal yang diharapkan dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya, kita memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari serta jenis penguatnya. Mempersiapkan tugas dan latihan yang cukup untuk memberi tantangan serta pemberian reward atau pujian atas tugas atau latihan yang telah diberikan kepada siswa. Selanjutnya, membuat program pembelajaran, mempersiapkan panduan tentang semua hal yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kesimpulannya, teori Thorndike menyatakan bahwa hakikatnya belajar merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Semakin banyak dan semakin baik kualitas stimulus respons, maka semakin baik pula hasil belajar yang akan diberikan oleh siswa. Sedangkan, menurut Skinner, setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Jadi, untuk menciptakan pembelajaran matematika yang baik, dibutuhkan adanya stimulus yang tepat dan baik agar respon dan hasil yang didapatkan pun menjadi optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.